dari Markus pasal 11 ayat 12. Kita akan baca agak panjang sampai ayat 25. Ya. Saya bacakan untuk saudara, dengar dan minta Roh Kudus menerangi hati saudara. Apakah cukup didengar yang di paling belakang? Ya, baik, puji Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 13. Dan dari jauh, Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Saudara, saya berhenti sini sebentar ya. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengada-ada. Dia tahu kalau pohon ara daunnya sudah mulai keluar, itu selalu diikuti beberapa buah awal. Bukan musimnya, tetapi kalau pohon ara itu daunnya sudah keluar, 1, 2, 3, mungkin 5 buah ara ada di situ. Kalau tidak ada, itu artinya pohonnya mandul, tidak bakal. Jadi Tuhan tidak mengada-ngada, bukan musimnya didatangi, dicari. Itu bukan begitu, saudara. Dia datang, dia melihat, dia selalu pergi dengan murid-muridnya. Ya. Lalu begitu tidak ada buahnya di situ, maka kata Yesus kepada pohon itu, Tuhan Yesus mulai berbicara kepada pohon. Aneh ya saudara, kalau bahasa Inggrisnya He answered, dia menjawab pohon tadi. Bahasa Inggrisnya bilang begitu. Aneh sekali saudara, luar biasa. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Jadi untuk pohon itu tidak perlu berbuah lagi, tidak akan berbuah selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengar. Jadi dia sedang mengajar sama murid-muridnya sebetulnya. 12 muridnya diajak keliling bersama-sama dan mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu menjelang malam mereka keluar lagi. 15 terus, maaf ya. Ayat 15. Maka lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Jadi sesudah di Betania, perjalanan ke Yerusalem, tiba di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati ditunggang balikan. Ya, maaf saya memang. Lalu dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Terus dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melewati Bait Allah. Terus 17. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi begini saudara, yang pertama, buah itu tidak ada di pohon ara, tapi ada daunnya. Tuhan menantikan buah. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara, tidak cuma begitu titik sudah sampai di situ, tetapi harus ada sesuatu yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Buah itu menyenangkan dirinya atau menyenangkan orang yang makan? Yang makan pasti bilang, aduh buahnya enak sekali, manis dan sebagainya. Kalau buahnya tidak enak,
dilepeh. Tahu dilepeh saudara? Tahu ya. Dibuang dari mulutnya. Ya. Nah di sini yang kedua, dia marah terhadap para pedagang-pedagang semua tukar uang. Karena apa saudara? Mereka itu konco, berteman dengan imam-imam yang ada, jualan binatang-binatang yang dipersembahkan, uang untuk ditukar, harus uang lokal di situ, dari orang-orang dari tempat-tempat yang lain harus menukar uang itu. Mereka cari keuntungan untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cara begitu. Dan Tuhan itu marah sekali kalau saudara lihat fotonya atau videonya, dipecutin itu, mejanya dijungkir balikan, uangnya dijatuhin, dia tidak senang. Jadi yang pertama harus ada buah, yang kedua ini di sini Tuhan bilang kamu sarang penyamun, bukan memberkati. Kalau berbuah itu memberkati. Kalau sarang penyamun tuh mikirin apa yang bisa saya ambil dari orang itu ya, apakah dari dompetnya, dari rumahnya dan sebagainya, saudara. Ini Tuhan marah sekali. Jadi yang pertama Tuhan bilang harus ada buahnya. Yang kedua, jangan tidak berbuah, harus berbuah. Tapi yang di sini dikatakan malah meloroti, gitu. Ya, uang orang-orang itu diambil, dan Tuhan itu tidak senang sampai dia marah. Nah, kita lanjutkan saudara ayat 19. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Jadi dari Yerusalem balik lagi ke Betania. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, jadi pagi-pagi mereka pergi lagi lewat tempat yang dimana ada pohon ara tadi, dan melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, bilang apa? Rabi. Dia gumun, kalau orang Jawa bilang terheran-heran ya. Kemarin ngomong pohon ara tidak berbuah lagi selama-lamanya, orang tidak akan makan buahnya. Sekarang ternyata sudah mati bahkan sampai ke akar-akarnya. Lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi dia berkata, dia heran sekali. Tetapi jawab Tuhan Yesus perlu saudara perhatikan. Ya, ini penting sekali. Jadi saya balik lagi ke atas bahwa Tuhan itu kepengen ada buah. Buah itu sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam hidup saudara yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Dan hidupmu harus terus berbuah. Jangan malah nyedotin, bukan tidak berbuah, tapi malah ngambilin dari orang-orang. Dan saudara di sini Tuhan Yesus bilang, dilanjutkan, percayalah kepada Tuhan. Kamu heran akan pohon yang aku katakan tidak berbuah lagi. Kamu heran pohonnya betul-betul mati. Lalu sekarang aku mau katakan, kamu harus percaya akan perkataanku. Sampai ditulis di situ, percayalah kepada Allah. Ya, itu namanya kalau bahasa Inggrisnya have faith in God. Kamu harus punya iman. Ya. Perkataanku itu yang aku katakan akan terjadi. Dan aku mau ngajarin kamu sekarang.